Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al kulla a'malina shalihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al fihi li ahadin syai'a. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada pagi hari ini. Kita semua bersyukur diberikan kesehatan, kekuatan dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa melaksanakan ketaatan, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan dengan kita insyaallah mengkaji hadis Rasulullah SAW. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam kepada kita semua dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Baik, asatidz yang dirahmati Allah SWT, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi, Al-Qiyam wal Asaribut Tarbawiyah fil Arba'in Nawawiyah, punya Dr. Muhammad Said Bakar, yang pada hari ini kita sampai pada hadis yang keempat, yaitu Al-Hadithur Rabi'u, hadis yang keempat, dan ini hadis yang penting dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis yang keempat ini. Saya itu ada di halaman 30. Al-Hadithur Rabi'u marahilul khalqi wa wajibul makhluqi. Marahilul khalqi wa wajibul makhluqi. Ini fase-fase atau tahapan penciptaan manusia ya. Dan juga kewajiban makhluk. Apa kewajiban makhluk? Ya, ini akan disebutkan di hadis ini. Yang saya bacakan hadisnya di sini. An Abi Abdurrahmani Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu in ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu faya'mala bi'amali ahli an-nari fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu faya'mala bi'amali ahli al-jannati fayadkhulaha. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Baik. Jadi di sini di hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. An Abi Abdurrahmani Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya. Siapa
Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, di sini penulis memberikan ringkasan biografinya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mengenal sahabat ya, dari 3 hadis sebelumnya, sahabat Umar radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Umar, dan ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan ini sahabat junior yang disebutkan di dalam sirah sahabat itu termasuk al-abadilatul arba'ah, Abdullah 4 yang dikenal mempunyai ilmu atau alim ulama, yang sebelumnya sudah kita kenal Abdullah bin Umar, ini ada Abdullah bin Mas'ud, nanti ada Abdullah bin Abbas dan Abdullah Amr bin As. Disebutkan di catatan kaki yang pertama Abu Abdurrahmani Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudhali. Jadi itu nasabnya ya di kabilah Hudhali. Hudzail Halif Bani Zuhrah, jadi sekutu dari Bani Zuhrah. Nah, bagaimana keislamannya? Ini Abdullah bin Mas'ud termasuk yang as-sabiqun al-awwalun, yang masuk Islamnya yang ke-6, ya, ke-6 Mas'ud. Jadi ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu yang as-sabiqun al-awwalun yang ke-6. Bahkan beliau menyampaikan ya, tidak ada di muka bumi ini yang masuk Islam dari 6 itu, kecuali 6 orang pada waktu itu ya. Beliau yang nomor 6-nya. Di muka bumi itu waktu itu hanya aslama bimakkata qadiman. Jadi masuk Islam di Mekah qadiman ini dah lama. Jadi wa yuqalu innahu sadisu sittati fil Islam. Jadi dikatakan beliau yang orang muslim masuk ya awal sabiqun awalun yang ke-6. Innahu sadisu sittati fil Islam. Wa sababu islamihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yar'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, sebab masuk Islamnya dia, bagaimana masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud ini yang perlu kita ketahui bersama ya. Itu disebabkan bahwa Rasulullah SAW marra bihi, lewat ya di hadapan dia, wa huwa yar'a ghanaman, ketika lewat Sayyidina Rasulullah itu Abdullah bin Mas'ud lagi yar'a ghanaman, jadi lagi gembala kambing, dan pada waktu sebagai penggembala kambingnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Rasulullah menyampaikan padanya, faqala lahu ya gulamu qina, gulam wahai pemuda, laban itu susu dan engkau bisa memberikan susu padaku ya, memberikan minum susu padaku. Taskina qala na'am walakinni mu'tamanun. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, tetapi saya ini diamanahi ya. Saya diamanahi untuk menggembala kambing. Jadi tidak mungkin membelikan kecuali seizin dari yang memiliki kambing, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Sudah sifat bukan yang memiliki. Qala hal indaka min jaz'atin lam, engkau memiliki jaza'ah.
Jaza'ah itu kam- bisa dipakai untuk apa? Kurban mulai. Jaza'ah itu umur. Jaza'ah itu kambing yang umur sudah 1 tahun masuk kedua. Ada sebagian menyebutkan jaza'ah itu 6 atau 8 bulan. Nanti ya jaza'ah itu umur kambing segitu. Lam yangzu 'alaihal fahlu. Apa namanya? Jadi hubungi sama jantannya gitu. Lam yangzu 'alaihal fahlu. Nah, ini nanti kalau tanya orang yang ahli peternakan kambing tahu itu. Bagian yang menyebutkan pakai untuk kurban. Lam yangzu 'alaihal fahlu yang belum di atau uh, fa'atahu biha. Ya, fa'atahu biha. Abdullah bin Mas'ud menghadirkan kambing yang diminta oleh Rasulullah SAW. Famasaha sallallahu alaihi wasallam dur'aha wada'a famtala'a dur'uha bil labani. Maka Rasulullah SAW mengelus dur'aha itu bagian dadanya yang biasanya mengeluarkan susunya situ. Famasa Rasulullah dur'aha wada'a. Jadi elus itu terus Rasulullah berdoa. Ya, setelah itu terjadi apa? Famtala'a, maka menunjukkan setelah dielus kemudian didoakan Rasulullah, famtala'a dar'uha bil labani, atau apa namanya? Kambing itu ya itu kemudian dipenuhi dengan susu, banyak susunya gitu. Ya. Famtala'a dar'uha bil labani fahalaba fi inahin atahu bihi Abu Bakrin wa syariba wa saqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu thumma qala lid-dar'i iklis faqalasa. Jadi sampai kemudian susunya melimpah dan akhirnya halaba fi inain, ya kemudian di apa, di situ diambil susunya diperas di satu tempayan ya sini, dan yang itu dihadirkan oleh atahu bihi Abu Bakar. Kemudian Rasulullah meminta kepada Abu Bakar. Di riwayat itu Rasulullah sampai Abdullah bin Mas'ud sampai semuanya kenyang itu. Wasyariba wasaqo Abu Bakrin, Rasulullah meminumkan kepada Abu Bakrin. Setelah itu semua qala, setelah itu berarti setelah berapa lama menyampaikan kepada semua qala lidur'i, ya kepada hewan atau kepada dadanya hewan, ya, susu hewan itu iklis faqalaso, susutlah, kemudian kambing itu nyusut lagi dan tidak apa namanya seperti sedia kala. Ai roja'a kama kana la labana fihi. Jadi kembali seperti semula yang tidak punya lagi apa susu, la labana fihi. Falamma ra'a dzalika aslama radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud melihat kejadian itu akhirnya dia masuk Islam. Di riwayat itu sebutkan dia masuk Islam dan minta diajarin bagaimana kok bisa kambing yang tadinya tidak ada memiliki susu, apalagi tidak pernah dikumpulin oleh jantannya, nah itu kemudian bisa mengeluarkan susu dengan disentuh dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kisah keislamannya dari Abdullah bin Mas'ud. Wan Abdurrahman bin Yazid sa'alna Hudzaifata an rajulin
qaribis sumti wal hadi minan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta na'khudha anhu. Kita dari Abdurrahman bin Yazid, kami menanyakan kepada Hudzaifah bin Yaman tentang sahabat Rasulullah, seorang laki-laki yang karakteristiknya ya sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Qaribus umti wal hadi Nabi SAW, sampai kita ingin berguru kepadanya, hatta na'khudha, mengambil ilmunya. Faqala ma'arifu Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Abdin. Maka sahabat Hudzaifah mengatakan, saya tidak tahu satu seorang yang sangat dekat karakteristiknya dengan Rasulullah, baik menasihati kemudian menunjukkan ya, dari Abdullah bin Ismas, dari Ibnu Ummu Abdin. Ini adalah dari Abdullah bin Mas'ud. Inda Umaru jalisun di Musannaf Ibnu Abi Syaibah, karangan Ibnu Abi Syaibah, menjelaskan tentang biografi juga keutamaan atau sahabat Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Umar pada waktu itu ya lagi duduk. Ketika datang Abdullah bin Mas'ud, maka beliau langsung mengatakan, Kunaifun muli'a fikhan. Kunaifun itu tasghir dari kinfun. Kinfun itu adalah hakibah, tas atau tempat yang untuk naruh barang, biasanya untuk yang berkuda atau apa, barang-barang. Dia tempat kecil sebenarnya kita. Apalagi disebutkan kunaifun, ya lebih kecil lagi. Tapi di sini kunaifun muli'a fikhan. Jadi tempat kecil atau tas kecil ini tapi dipenuhi dengan fikih. Nah, ini biasanya tasbih atau dalam balaghah ini itu dikenal apa, sesuatu yang dia kayak menyindir atau me, apa, tapi tujuannya memuji gitu. Nah, di sini biasa di dalam kalangan Arab itu kunaifun muli'a ilman. Ini untuk menyebutkan tentang bagaimana bobot atau seorang yang ilmunya itu sangat tinggi dan ilmunya dalam, itu digelari atau bisa dengan kunaifun muli'a fikhan. Karena memang postur dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan itu shaghirul qamah. Jadi pendek, orang mungkin bahkan disebutkan kakinya itu kurus ya. Tapi Sayyidina Umar sangat menghormati karena keilmuannya ya, sangat dalam dan tinggi. Nah, ini Kunaifun muli'a fikhan. Dan beliau hijrah 2 kali, wa hajarul hijratain. Jadi dulu ada hijrah ke Ethiopia, Habasyah, Ethiopia sekarang, dan hijrah ke Madinah. Wa hajarul hijratain. Itu diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Wahajarul hijrataini ilal habasyati wal madinati. Jadi ke Habasyah itu Ethiopia sekarang dan di Madinah. Wa syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati, ya ini subhanallah. Wa syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati. Ini termasuk sahabat yang sudah mendapatkan SK masuk surga. Jadi Rasulullah dulu pernah menyampaikan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, dan termasuk Abdullah bin Mas'ud ini yang syahidalah, berikan kesaksian bahwa dia itu di surga. Tufiya fil madinati sanata tsnaini wa tsalatsina. Abdullah bin Mas'ud meninggal di Madinah, kota Madinah, di tahun ke-32 Hijriah.
sanatasnaini wa thalathin, tahun 32 Hijriah. Nah, ini biografi singkat dari Abdullah bin Mas'ud, rawi hadis yang keempat itu yang disebutkan Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menyampaikan ya, haddatsana Rasulullah telah bersabda kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan amin yang dipercaya. Nah, ini kemudian hadisnya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah satu dari kalian dikumpulkan penciptaannya itu semua di perut ibunya selama 40 hari, arba'ina yawman nutfatan. Nutfah itu aslinya adalah al-ma'us shafi, air yang bersih, tapi maksud di sini adalah mani, sperma. Selama 40 hari itu di perut ibunya nutfatan dalam bentuk mani. Setelah itu summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah 40 hari berubah menjadi alaqatan. Alaqatan itu di sini maksudnya damun jamid, berubah jadi darah kental ya, yang beku. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Ya. Kemudian mithla dzaliknya itu kemana? Ya, kembali ke arba'ina yauman, 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah dari sperma atau dari mani 40 hari berubah kemudian menjadi darah beku ya, damun jamid, kemudian berubah jadi mudghatan mithla dzalik. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi daging. Mudghah itu daging. Mudghah ini adalah daging yang ukurannya itu bisa dikunyah, bukan 1 kilo yang gede itu. Jadi kalau masuk mulut itu yang bisa dikunyah yaitu ukurannya seperti itu. Mudghatan gitu. Ya, supaya yakunu mudghatan mithla dzalik, berarti selama 40 hari. Di sini qita'atul lahm. Nah, setelah itu berarti berapa jumlahnya? 40 40 40 120 hari. Tsumma yursalu ilaihil malaku. Baru setelah itu diutus malaikat untuk fayangfuhu fihi ruha, untuk meniupkan ruh di ya, makhluk ini, manusia ini. Fayangfuhu fiha ruha. Dan di situ Allah perintahkan ya, diperintahkan untuk menulis 4 kata sini. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Jadi ditulis 4 poin terkait dengan makhluk baru ini. Tsumma yu'maru bi arba'i kalimat. Bikatbi rizqihi wa ajalihi. Dituliskan rezeki manusia baru ini dan ajalnya kapan. Wa ajalihi wa amalihi, bahkan amalnya juga. Wa syaqiyun aw sa'idun. Ya, syaqiyun aw sa'idun, bahkan dia bahagia atau sengsara itu sudah ditulis sejak setelah 120 hari diutusnya malaikat untuk ditiupkan ruh ini. Fa wallahi allazi la ilaha ghairuh. Ya. Maka bahkan Rasulullah sini fa wallahi berarti bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati. Salah satu dari kalian itu mengerjakan amalan-amalan ahli surga hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un. Dia sudah jarak antaranya dengan surga itu ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Nah, dhira' itu jaraknya 1 hasta. Dhira'un ini adalah ukuran zaman dulu tradisional.
itu disebutkan itu kalau ukuran sekarang itu 0,45 meter atau 45 cm. Jadi jarak antara siku sampai ujung jari yang tengah sini. Jadi kalau pakai ukuran lama itu gini, jadi siku sini sampai ujung jari tengah. Nah itu disebutkan kisaran 0,45 meter atau 45 cm. Jarak antara dia itu sudah sangat dekat dengan surga karena sudah mengamalkan amal surga. Illa dzira'un fasbiqu alaihil kitabu, ya, sehingga kemudian tapi kitab yang sudah dituliskan itu, catatan itu, faya'mala bi amali ahli nari fayadkhulaha. Jadi sudah dituliskan termasuk ahli neraka dan akhirnya mengerjakan amalan-amalan ahli neraka fayadkhulaha. Kemudian masuk ke neraka sini. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhulaha. Dan sesungguhnya ya, salah satu dari kalian mengerjakan amalan ahli nar, ya semuanya kekufuran atau maksiat dan seterusnya, dan sampai antara jarak dia dengan neraka itu jarak antara 45 cm ila ziraun, tapi kemudian kitab mendahulunya dia fasbiqu alaihil kitabu, dan dia mengamalkan ahli jannah, dan ditutup dengan faidukuraha, dengan amalan ahli jannah, dan dia akhirnya masuk surga. Ini diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis sahih, hadis yang kalau istilah dalam mustalah itu muttafaqun alaihi atau rawahu syaikhani. Ya. Nah, ini matan dari hadis yang keempat. Baik, lanjut kita ke ma'anil kalimat, makna kata-kata yang ada dalam hadis. Pertama, as-shadiqu fi jami'i aqwalihi. Jadi as-shadiqul masduq itu yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, itu adalah Rasulullah SAW yang selalu benar semua perkataannya. Fi jami' aqwalihi. As-shadiqul masduq fima uhiya ilaihi. Al-masduq itu yang kita percaya semua yang diwahyukan kepada Rasulullah, baik Al-Qur'an dan hadis. Yujma'u yudammu. Yujma'u itu yudammu, dikumpulkan. Khalquhu ay takwinuhu. Khalquhu itu penciptaannya, au takwinuhu itu penciptaannya, pembentukannya, proses pembentukannya itu seperti itu. Dari apa? Dari mani, sperma 40 hari, kemudian jadi berubah darah beku, kemudian berubah jadi daging, ya, yang kemudian baru diutus malaikat untuk meniupkan ruhnya. Kemudian nutfatun, aslun nutfati al-ma'us shafi. Nah, nutfah itu pada dasarnya, aslinya nutfah itu adalah air yang bersih, shafi. Wal murad huna maniyan, tapi maksud di sini adalah mani. Kemudian yang summa yakunu alaqatan misla dzalik. Hadza at-tawru tsani alladhi yamurru bihil janinu wal alaqatu hiya ad-dammul jamidul ghalidh. Jadi kemudian berubah menjadi alaqah, itu hadza at-tawru tsani, fase kedua, tahapan kedua yang dilewati oleh janin, yamurru bihil janin. Dan alaqah itu adalah darah kental, darah beku. Jam itu beku, ghalidh yang kental. Damul jamidul ghalidh. Kemudian yang 7, mudghatun, hadza at-tawru tsalits allazi yamurru bihil janin. Ya, ini adalah fase ketiga, tahapan ketiga yang dilewati oleh janin. Wal mudghatu hiya mudghatu min lahm. Jadi mudghah itu adalah bagian atau lahm,
yang itu cukup untuk di mulut ya, yumdagu. Wa sumiyat bidzalika li'annaha qadru ma yumdagul madhigu. Jadi namakan dengan demikian karena yang bisa dikunyah atau daging untuk manusia dilahap itu ya sebesar itu. Ma yumdagul madhigu. Nah, baik itu kata-kata yang ada di dalam hadis yang keempat. Kemudian ini komentar atau perkataan ulama mengenai hadis ini, min aqwalil ulama'i, ya, dari komentar atau kata perkataan ulama. Pertama, qala Ibnul Mulakini rahimahullah. Baik, ini kita perlu tahu siapa sekilas tentang Ibnul Mulakin. Ibnul Mulakin ini adalah ulama besar, ulama mazhab Syafi'iyah. Yang guru-gurunya itu the best ya. Ulama dalam ulama the bestnya bagi kita itu. Baik dalam bidang nahwu, bidang hadis, bidang fikih. Syekhnya Ibnul Mulakin ini itu yang mengarang Audhul Masalik Ibnu Hisham. Itu kan kelasnya nahwunya. Bahkan bapaknya beliau itu Imam Yunus yang mengarang ahli nahwu, juga punya mazhab dalam nahwu dan juga punya kamus. Kemudian bapaknya meninggal, terus ibunya nikah lagi dengan syekh yang ahli Quran, biasa menalkinkan. Makanya dikenal dengan Ibnul Mulakin karena bapak yang keduanya ini yang bapak tirinya itu syekh juga yang biasa menampilkan Quran. Nah, ini dikenalnya dengan Ibnul Mulakin ini. Itu biasa mentaklilkan Quran. Talqin itu adalah metode tradisional, jadi mengajarkan Al-Quran itu tanpa syekhnya langsung membacakan, nanti muridnya mengikuti. Itu talqin. Jadi tajwidnya bagaimana itu namanya talqin. Syekhnya sebagian tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kemudian murid mengikuti. Itu menghafalkan talqinnya seperti itu. Jadi dikenal dengan Ibnul Mulakin. Kemudian guru hadisnya Imam Mizzi. Kemudian guru fikihnya Tajuddin Subki. Nah, ini orang-orang the best-nya. Syuyukh. Sehingga tidak heran kemudian muridnya itu juga termasuk the best, itu Ibnu Hajar Asqalani. Itu muridnya dari Ibnul Mulakin ini, Imam Ibnu Hajar Asqalani. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Ibnul Mulakin rahimahullah. Lau am'anal a'immatun nazara fi hadzal hadisi kullihi min awwalihi ila akhirih la wajaduhu mutadamminan li ulumi syari'ati kulliha zahiriha wa batiniha. Kalau a'immah, para ulama itu mendalami dengan seksama merenungkan hadis ini, an-nazar, hadis ini dari awal sampai akhirnya, maka mereka akan mendapatkan lawajaduhu, itu semua ilmu syariatnya, ilmu syariat, mutadamminan li ulumi syariati kulliha, ulum syariat zahiriha wa batiniha, baik itu yang nampak atau tidak nampak. Ya, ilmu syariah ini kan ada ilmu usul fiqh, semuanya yang berkaitan tentang juga akidah masuknya. Semuanya ini ada di dalam hadis ini. Karena memang ini hadis yang subhanallah tentang penciptaan manusia dan juga tentang situ membahas tentang takdir dan segala macam. Nah, ini musyarikul lihat zahir batinnya. Kemudian ini Ibnul Mulakin. Yang kedua, ini perkataan dari Qolal Jardani rahimahullah. Imam Jardani termasuk juga ulama mutaakhir Syafi'iyah. Mutaakhir Syafi'iyah.
Beliau karangannya ini biasanya tentang syarah awam apa. Ya, subhanallah itu Imam Jardani ini tapi mutaakhirin, jadi sekitar 1300-an itu. Imam Jardani. Apa yang dikatakan oleh Imam Jardani? Hadzal haditsu haditsun 'azimun jami'un li jami' ahwali syakhs. Idz fihi bayan hal mabda'ihi wa huwa bidayatu khalqihi wa halu ma'adihi wa huwa as-sa'adatu aw asy-syaqa wa ma bainahuma wa huwa al-ajal wa ma yatasarrafu fihi wa huwa rizq. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia agung yang menjelaskan ruang lingkupnya ya semua yang berkaitan dengan manusia atau manusia. Li jami' ahwali, kondisi manusia. Di mana yang menjelaskan dari sejak awal fihi bayan hal mabda'ihi, bagaimana awal manusia yang diciptakan itu dari setes mani, ya, mani 40 hari kemudian berubah jadi darah beku jamid ghalid 40 hari, setelah itu berubah jadi qit'atullah min daging yang besarannya yang bisa kita punya itu, sampai kemudian diutus malaikat untuk menulis 4 tadi, rizkinya, ajalnya, kemudian amalnya, dan syaqiyun aw sa'id, dia bahagia atau sengsara. Jadi bidayati khalqihi itu awal penciptaannya, bagaimana prosesnya, wa halu ma'adihi, juga akhirnya itu sudah ditulis semua. Wa huwa sa'adatu aw syaqa, yaitu bahagia atau dia sengsara. Wa ma bainahuma, atau diantara antara bidaya penciptaannya atau sampai akhirnya itu yaitu ajal itu. Ya, ajal kan itu selama dia belum ajalnya ya itu berlalu ya masih. Wa ma bainahuma wa huwal ajal wa ma yatasarrafu fihi wa huwa rizq. Dan juga apa yang berlaku rizki-rizkinya itu sudah dituliskan di dalam hadis ini. Ya. Kemudian selanjutnya al-makna al-ijmali, makna secara global, apa makna hadis ini? Yahkil haditsu syai'an min ilmil ajinnati wal ghaib. Ini hadis ini menceritakan ya sedikit tentang ilmu ajinnah, ini ilmu ya mungkin dokter semua tahu ini tentang janin ya, masalah janin. Tadi umur dan seterusnya, fase yang dilalui oleh janin, dan wal ghaib. Nah, ini ghaib ini masalah iman tadi, tentang rizki ajal yang mungkin ini bagi kita itu tidak ada jalan kecuali kita mengimani, karena memang kalau dilihat dengan alat canggih pun nggak ada malah terlihat malaikat nulis rizkinya atau apa datangi ditiup rohnya, itu semua ghaibiyat semua. Tapi proses penciptaan itu disebutkan, dan ini sangat persis waktunya ya. Ilmul ajinnah wal ghaib. Wa yufassil fi marahi khalqil insan fi rahmi ummihi, dan juga dirincikan fase-fase penciptaan manusia di rahim ibunya, ummihi, wa bayanu mata yunfakhu fihi ruh, dan juga dijelaskan kapan ditiup rohnya. Tsumma ma yajri alaihi min aqdarin katabaha Allah taala lahu wa qaddaraha alaihi. Dan juga semua takdir akdar itu yang telah dituliskan oleh Allah Taala terhadap manusia ini, yang juga apa yang berlaku baginya. Jadi kalau bedanya qada dengan takdir ya, qada itu sudah terjadi, kalau takdir itu yang akan terjadi masa depan. Tapi kita harus mengimani semua sudah dituliskan oleh Allah SWT. Wa qad asbatal ilmul haditsu tilkal marahil, dan ilmu pengetahuan modern itu ya itu mengungkap ya kebenaran hadis ini. Fase-fase yang dilalui dari
mani, sperma, kemudian darah beku, dan juga kemudian berubah jadi daging. Wa inna ajaza wa saya bakwa ajizan an iktishafi masiril insan wa rizqihi wa kaunihi syakiyun am sa'id. Meskipun dia sampai sekarang akan ajazat, ya, lemah atau tidak akan sampai ilmunya, wa saya bakwa ajizan, ya, dan juga akan tidak mampu untuk mengungkapkan masirul insan, akhir dari manusia ini, baik itu rizkinya, apakah dia bahagia atau tidak. Ini yang ilmu ghaibiyat, yang bagian yang kita harus imani tadi itu. Wa idza kana fil juz'il awwali minal hadis bayanul limarahili khalqil insan wa fil juz'i tsani bayanul lil aqdari wal arzaqi wal ahwalil maktubati lahu aw alaihi. Maka di mana ada dua bagian, ya. Kalau bagian pertama ini dari hadis tadi itu menjelaskan tentang fase-fase tahapan penciptaan manusia. Wa fil juz'i tsani, di bagian kedua itu menjelaskan tentang takdir, rezeki, dan semua kondisi apa yang sudah dituliskan oleh dia, baik itu bahagia atau tidak, ya. Fa inna fil juz'i tsalisi ma yubayinu dawru hadzal insan wal wajibul matlub minhu fi hadhil hayat. Maka di bagian ketiga ini yang itu menjelaskan tentang peran, ya, manusia ini dan kewajiban dia yang harus dia lakukan di kehidupan dunia ini, fi hadhil hayati. Wa huwa luzumul istiqomati, yaitu dia harus istiqomah. Wa huwa luzumul istiqomati, ya. Ma yubain dawral hadzal insan, berarti juga menunjukkan bahwa luzumul istiqomati wa su'al lallahi sabat hatal mamat. Jadi kewajiban kita untuk selalu istiqomah dan juga selalu berdoa agar diberikan sabat, keteguhan sampai kemudian kita meninggal. Bi'tibari annal a'mala bi khawatimiha wa annahu la yu'manu ala hayyin fitnatun. Ya. Bi'tibar, ya, bahwa amal itu yang dilihat itu bagaimana akhirnya, bi khawatimiha, ditutupnya bagaimana. Dan wa annahu la yu'manu ala hayyin fitnah, dan selama hidup itu dia tidak, ya, kita bisa menentukan divonis surga atau neraka, atau ini wa annahu la yu'minu ala hayyin fitnatun. Jadi selama masih hidup tidak bisa kita kemudian tidak aman dari fitnah, gitu. Makanya nanti Imam Bukhari kalau menuliskan biografi, kalau selama hidup dia tidak menuliskan karena belum tahu akhirnya apakah ditutup baik atau enggaknya itu, ya. Maka selama hidup itu ya tidak bisa dipastikan, yang hanya tahu hanya Allah SWT, ya, karena tidak lepas dari fitnah ini, ya, seperti hadis tadi, wa annahu la yu'manu ala hayyin fitnatun. Jadi la yu'manu, tidak aman selama dia masih hidup dari fitnah itu. Maka di sini ini menjadi perhatian ini. Baik, itu makna secara garis besar dari hadis atau makna global dari hadis ini. Kemudian yang poin yang selanjutnya, al-qiyamul mustafadatu. Jadi nilai-nilai yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, qimatu ta'zimillahil khaliqir razikil hadil wahhabi subhanahu. Ini nilai atau tentang kita mengagungkan Allah SWT yang menciptakan, memberikan rezeki, yang memberikan hidayah, ya, yang memberikan semua karunia, pemberian Allah SWT. Jadi kita mengagungkan, membesarkan. Kemudian yang kedua, qimatut tasalsuli wat tarakumi fil bina'i wat takwini.
Ini bagaimana runutan dalam penciptaan manusia. Inilah yang terkandung di dalam hadis ini. Tasalsul wa tarawukum dalam proses penciptaan manusia, pembentukan manusia. Kemudian qimatu takdiri wa ta'zim dauril malaikatil kiram. Juga kita yang bisa diambil dari sini nilai kemuliaan, ya, keagungan peran malaikat yang kemudian diperintahkan untuk meniupkan ruh dan mencatat semua 4 hal tadi. Kemudian qimatu ma'rifati hududi nafsil basyariyati wa makanatiha wa tabi'atu tarkibihal mabni ala dha'fil murakkab. Ya, ini juga nilai, ya, ini tentang ilmu jiwa manusia dan kedudukannya, ya. Kemudian karakter atau unsur yang membentuk manusia yang lemah ini kita tahu. Wa tabi'atu tarkibihal mabni ala dha'f, ya, lemah, al-murakkab, dha'ful murakkab yang sangat lemah. Kemudian yang selanjutnya qimatu taslim lillahi ta'ala fi kulli syai'. Jadi bagaimana pelajaran penting dari hadis ini, taslim gitu, menyerahkan semuanya itu kepada Allah SWT fi kulli syai', dalam segala hal. Dan selanjutnya qimatul amali wa ta'ah. Qimatul amali wa ta'ati wa adamu rukuni ila hasanatil bidayati fal ibratu bil khawatim. Pentingnya amal dan ketaatan, dan jangan sampai kita menggantungkan itu pada hasanatil bidayat. Dia awalnya baik, ya, hasanatil bidayat, kebaikan-kebaikan pada awal mula, maka ibrah yang diambil di sini bil khawatim, bagaimana ujung endingnya itu bagaimana itu. Apakah ditutup dengan kebaikan, apakah masih muslim, atau naudzubillah kemudian kepada kekufuran. Fal ibratu bil khawatim di sini. Itu dengan ending atau final atau akhir dari kehidupan manusia itu. Kemudian yang ini penting, ini qimatut tawaqqufi 'anil hukmi 'ala masairin nasi li'annaha ilmuha biyadillahi wahdahu. Faqad yuhtamu lit-thayyibi biqabihil amal. Faqad yuhtamu lit-thayyibi biqabihil amali kama annahu qad yuhtamu lil khabith bitaubatin nasuh. Ya, ini pentingnya kita jangan mudah memvonis, mendeklar atau memvonis tentang masairin nas, memvonis dia kafir dan seterusnya, akhir dari kehidupan manusia. Karena li'anna ilmuha biyadillahi wahdahu, karena kalau yang saya dapatkan dari Taurat itu min haqillahi ayya'lam. Jadi ini haknya Allah SWT, yang hanya Allah yang tahu. Kita tugasnya, perintahnya untuk beramal, jangan kemudian mendahului ilmu Allah bahwa seorang kafir dan seterusnya. Ini li'anna ilmaha biyadillahi wahdahu, karena ilmunya tentang bagaimana akhir dari manusia itu hanya Allah SWT yang tahu. Faqad yukhtamu li tayyib biqabil amal, bisa jadi, ya, yang baik kemudian ditutup dengan buruk, ya, kama bisa jadi kama anna qad yukhtamu lil khabith bi taubatin nasuh, sebagaimana bisa jadi yang awalnya buruk tapi ditutup dengan kebaikan, dengan taubat nasuh. Dan yang terakhir di sini tentang qimatut ta'kidi ala tohrin wa safa'il batin wa dzalika li wurudi riwayatin ukhra tubayyinu anna ahadan nasi ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu lin nasi fatakunu khabi'atuhu khabisatan wal iyadzu billah. Ini pentingnya kita tentang kebeningan, ya, kebeningan hati, kemurnian, ya.
tahurin wa safail batin, apa yang ada dalam batin manusia ini, beningnya hati, kesuciannya hati. Karena di hadis riwayat yang lain, liwurudi wa dzalika liwurudi riwayatin ukhra tubayyin, yang menunjukkan dari riwayat ini anna ahadan nasi, bahwa salah seorang manusia ya di riwayat lain itu mengamalkan amalan ahlul jannah fi ma yabdulin nas. Jadi secara zahir dilihat manusia baik, semuanya sholat segala macam ya, yang dihadapkan, yang dilihat oleh manusia fi ma yabdulin nas. Ini di catatan kakinya itu hadisnya Sabnu Sa'id Sa'idi radhiyallahu anhu, juga di Sahihain, berarti Sahihain berarti Sahih Bukhari dan Muslim ya. Innar rajula la ya'malu amalah lil jannati fi ma yabdulin nas. Jadi sesungguhnya seorang mengerjakan amal ahli jannah, ahli surga, yang dilihat nampak bagi manusia. Wa huwa min ahli nar, pada hakikatnya dia dari ahli neraka. Wa innar rajula ya'mal ahli nar fi ma yabdulin nasi wa huwa min ahli jannah. Jadi bisa jadi seorang laki-laki yang mengamalkan amal ahli nar ya, keburukan yang dilihat nampak bagi manusia, tapi dia dari ahli surga. Nah ini maka riwayat-riwayat lain ini menjelaskan kita tidak bisa kemudian menvonis atau mengklaim ya, fulan bagaimana akhirnya, apa yang dilihat ya. Karena akhir atau rahasia itu hanya Allah SWT yang tahu. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya sini pelajaran tentang al-manhajun nabawi fi tarbiyati wa dakwah. Metode Rasulullah dalam pendidikan, pembinaan dan dalam dakwah ini. Nah, jadi apa yang bisa diambil dari manhaj nabawi fi tarbiyati wa dakwah, ini penting di sini. Yang pertama adalah uslubu ta'mimi wal itlaqi alladhi yufidu syumula bila istithna'at litakid ala anna khalqal muluki la yakhtalif an khalqil mamlukin wa dzalika fi qoulihi inna ahadakum. Ini metode atau uslub ta'mim itu global ya, universal ya, itulah yang yufidu syumul, tanpa pengecualian ya, untuk menjelaskan bahwa penciptaan raja, presiden, apapun ya, itu sama dengan mamluk, hamba sahaya, sama di hadapan Allah. La yakhtalif an khalqil mamlukin. Jadi ini kalau muluk dulu raja-raja ya sama. Karena di sabda Rasul inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian ya. Kemudian juga uslubu ta'rif al-insan bi hajmihi liya'rifa hududahu wa yalzamuha wa yuqaddir rabbahu wa yu'azzimuhu wa yakhda' lahu. Nah, jadi juga uslub tentang bagaimana mengarahkan ya manusia untuk tahu kadarnya ya. Bagaimana cahaya awalnya dari setetes mani. Karena di Al-Qur'an juga khuliqa mimma indafik. Ya, diciptakan dari ma'in dafik, ya, air yang terpancar, maksudnya mani di situ. Sehingga tahu aslinya dari apa, sehingga jangan kemudian sombong dan terus dia tahu kadarnya wa yalzimu, dan juga memuliakan dan mengagungkan Allah SWT dan taat ya. Kemudian uslubu targhib bil amali sholih wa taubah. Dan ini juga tentang pentingnya metode motivasi untuk amal soleh dan taubat, ini penting. Sering-sering taubat. Wa tahdhir minal futuri wal irtidad, dan juga kita juga hati-hati supaya tidak lemah kemudian nauzubillah kemudian ya murtad gitu. Bitakidi ala annal ibrata bil khawatir. Ya, sekaligus penegasan bahwa sesungguhnya ibrah pada manusia itu dengan finalnya, endingnya, bagaimana matinya. Kemudian uslub lafdul intibah ila darar tahsini ada ilmatlubat al-amal la siyama wa qad domina lahu subhanahu al-marghubat al-arzaq wal amal. Sini pentingnya untuk kita selalu memperbaiki al-matlubat, memperbaiki al-amal ya.
amalan-amalan itu. Apalagi la siyama Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin al-marghubat yang diinginkan, yaitu rezekinya, umurnya, sudah semuanya. Uslubul qasami wal yaminil mughallad ta'kidan ala hamiyati syai' wa khuturatihi wa dzalika fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam fa wallahi allazi la ilaha ghairuh. Yaitu metode atau uslub sumpah ya, yang ini sebagai penguatan penegasan tentang pentingnya urgensi dan juga bahayanya hal ini. Itu di sabda Rasulullah, fa wallahi allazi la ilaha, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya itu. Jadi di sini kita kemudian terus berusaha untuk agar amalan kita yang terbaik bahkan ditutup dengan kebaikan. Uslubu ta'zim yang terakhir, uslubu ta'zimillahi ta'ala bil kashfi an tarikhil insan wa mustaqbalihi wa anna dzalika kullahu biyadi khaliqihi wa raziqihi. Ini juga menjelaskan tentang keagungan, kemuliaan Allah, keagungan kemahabesaran Allah SWT ya, dengan menyampaikan ya, menyingkap semua sejarah manusia dan masa depannya, dan semuanya itu ada di genggaman di tangan Allah SWT pencipta dan yang berikan dia rezeki, biyadi khaliqi wa raziqihi. Kemudian di sini dari sisi fikihnya, minal fawaidul fiqhiyah, dari faedah-faedah fikih apa yang bisa diambil minal fawaidul fiqhiyah dari hadis ini, mana al fuqaha isqatul janini bisyaklin am. Para fuqaha itu sepakat haram itu menggugurkan janin secara umum, bisyaklin am. Bisyaklin am itu aborsi ya. Di kita juga saya pernah kemudian tentang masail fikih itu, diantaranya aborsi ya, di negara kita undang-undangnya melarang aborsi. Isqatul janin bisyaklin am, secara garis besar melarang. Wa qalu bi hurmati dzalika, dan mereka katakan itu haram bi hurmati dzalika. Wa yata'akkadul man'u wa tahrimu ba'da nafkhir ruh bihi. Ba'da nafkhir ruhi bihi. Dan juga sangat diharamkan ya, apalagi setelah ditiup roh di situ. Ba'da nafkhir ruhi bihi. Setelah apa? Ditiupkan roh di situ. Yakni ba'da mi'ati wa ashrina yauman min bid'il haml. Yaitu setelah 120 hari sejak awal hamil. Wajazu dzalika lid-daruratil quswa ka ayyash yushakilal janin khotran mutahaqqiqan ala hayati ummihi. Tapi syariat memberikan ruang, membolehkannya lid-daruratil quswa, tapi dengan keadaan darurat yang sangat genting, seperti dalam kondisi janin ini membahayakan kehidupan ibunya gitu. Mutahaqqiqan, jadi dokter sudah menvonis ini bahaya kalau lahir ibunya, kan membahayakan ibunya. Wa huna tathbutu diyatul janin inda isqatihi. Wa huna tathbutu diyatul janin inda isqatihi. Dari kalau sudah nafkah ruh itu sudah wajib untuk membayar diat, dia seperti satu jiwa gitu. Kalau karena kesalahan dan seterusnya itu dianggap untuk membayar diat. Huna tasbutu diatul janin inda isqatihi. Wa ma qabla nafkhir ruh fala yajuzul isqatu bila hajatin syar'iyyatin aidan fala yasul isqatu khaufan ala rizqi bisabab qillatil ma'ashi masalan. Sebelum ditiup ruh juga tidak boleh menggugurkan ini tanpa hajat kebutuhan syariah. Jadi tidak boleh kemudian kita menggugurkan janin takut karena rizki atau kefakirannya, alal qillatil ma'ash masalah, karena sebenarnya sudah ditentukan rezeki oleh Allah SWT, jadi tidak boleh kemudian ini menggugurkannya. Kemudian yang kedua, kataballahu al-ajal wal arzaq, kataballahu al-ajala wal arzaqa wa ilma masairil khalqi wa ujabal amala was sa'i. Fala yajuzul qu'udu wal kaslu
wal kasalu an talabi asbabil hidayati wal ma'ash wa ta'allul bil qadaril maktub. Ini penting. Allah sudah menuliskan ajal manusia, setiap manusia, arzak, ya, rezeki-rezekinya, dan semua ilmu akhir, ya, masail kholqi, semuanya itu ada dicatat, ya, Allah SWT, ilmu Allah SWT. Maka wa'u jabal amal wasa'yati, diwajibkan untuk beramal dan berusaha wasa'i. Fala yajuzul qu'ud, dan tidak boleh kemudian kita justru malas-malasan atau duduk pasrah antola bi asbabil hidayati wal ma'ash, dari untuk mendapatkan hidayah dan juga penghasilan wal ma'ash ini, ya. Wa ta'allulu bil qadaril maktub, dan tidak boleh dengan alasan, kemudian alasan saya sudah kayaknya dicatat fakir apa segala macam, tidak boleh bil qadaril maktub, karena yang hanya tahu hanya Allah SWT. Nah, jadi di sini Allah perintah adalah agar kita selalu berusaha baik bagaimana final atau endingnya, happy endingnya, bahasa kita itu dengan terus bersemangat amal itu. Kemudian yang penting nahkum ala nasi wa nata'amalu ma'ahum ala daima dhahara lana min a'malihim dunal jazm wal qat bi masairihim. Maka kita menghukumi manusia atau itu sesuai dengan yang kita nampak secara dhahara lana min a'malihim. Tidak boleh kita menghukumi kayaknya niatnya jahat, niat busuk apa segala macam. Atau setiap orang itu kita sisi inventarisir niatnya, ini kayaknya orangnya nggak baik. Jadi kalau di kelas itu kayaknya muridnya ini nggak boleh gitu. Yang dilihat itu yang nampak itu. Ma dhahara lana min a'malihim dunal jazm wal qatl bi masairin, tanpa kita kemudian memvonis bagaimana akhirnya gitu. Jangan kemudian kamu tidak lulus dan seterusnya atau tidak pernah sukses. Tidak boleh seperti itu. Wa nashtaghilu bi uyubina wa islahiha an uyubil akhirin. Ya, bagi kita sibukkan diri kita dengan uyub kita sendiri dan juga memperbaiki daripada kemudian mengurusi aib-aib orang lain. Alal muslimi ayyataniya bi sariratihi faman asarra fi sadrihi sariratan azhara, ini penting ini, azharaha Allahu wa kashafaha wa masu'ul khatimati wal iyadzu billahi illa tarjamatan li sariratis su. Ini penting. Maka sebagai muslim kita terus berusaha untuk memperbaiki keadaan hati, ya, bisariratihi. Faman asarra fi sadrihi sariratan, maka barang siapa yang meniatkan, ya, dalam hati, dalam itu, suatu saat Allah akan menampakkannya gitu. Kalau baik-baik, kalau buruk-buruk itu. Wa masu'ul khatimati wal iyadzu billah illa tarjamatan li sariratis su. Dan su'ul khatimah wal iyadzu billah itu pada hakikatnya terjemahan dari kebusukan hatinya yang Allah akan nampakkan suatu saat ketika itu. Nah, ini pentingnya kita untuk selalu menjernihkan hati kita, memperbaiki hati kita sehingga karena suatu saat itu akan dinampakkan oleh Allah SWT. Ini mungkin ada kisah yang supaya kita tahu bagaimana pentingnya hati. Itu Abdullah bin Zainal Abidin, ya. Zainal Abidin dikenal itu dengan sedekahnya yang sir, sedekahnya sir. Jadi dia itu selalu memberikan sedekah itu tiap malam dengan satu karung gandum itu. Setiap malam disebutkan itu 100 kakak, 200 kakak tiap malam itu. Dan orang tidak tahu siapa yang ngasih itu selama. Di siang hari itu masyarakat menilai Abdullah itu bakhil dan kikir, nggak mau ngasih. Dan Imam Zainal Abidin tidak peduli dengan perkataan orang ya, dia tidak peduli dengan itu. Yang penting dia tidak ada yang tahu. Setelah beliau meninggal, wafat, yang
masyarakat biasanya dapat 1 karung gandum tiap hari 100 kakak atau disebutkan ini, itu setelah beliau wafat, meninggal, tidak ada lagi gitu, yang memberikan. Sehingga baru tahu kalau ternyata yang memberikan dulunya itu ternyata beliau yang meninggal itu. Bahkan ditemukan di pundaknya hitam saking sering beliau mengangkut gandumnya ini. Nah ini pentingnya di sini, asar fi sadrihi sariratan azharahullah wa kasyafaha suatu saat. Dan kebusukan ya itu juga akan diungkapkan oleh Allah SWT. Dan kita nggak tahu waktunya ya, maka kita pentingnya untuk selalu menjaga amalan kita sehingga apapun yang ini nanti Allah akan membukanya suatu saat gitu. Dan terakhir al-wajibul amali, ini PR atau kewajiban kita, kum bijam'i qasas wa hikayat, ya. Kum bijam'i qasasin wa hikayatin tubayinu ma syahida min husnil khatimati wa su'iha ma akhdhil ibrati laka wa li asdiqaika minha. Maka di sini agar kita kumpulkanlah kisah-kisah atau ya kisah-kisah hikayat yang menjelaskan bagaimana seorang husnul khotimah dan juga su'ul khotimah. Dan juga kita mengambil ibrah dari situ dan juga kita sebarkan nasihat kepada teman-teman kita semua. Baik, itu asatid yang dirahmati Allah. Untuk hadis yang keempat ini saya kira banyak yang bisa didapatkan. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf itu mungkin. Oke. Oke, monggo kalau ada sedikit yang ini ditanyakan. Oh, oke. Ngapunten. Oke. Oke, oke. Oke.